pagi Bapak dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai GCD akselator, di mana kami beranggotakan saya sendiri, Sardes Rahimi, Masa Belum Bantuni. Di sini kami akan menjelaskan mengenai GCD. Apa itu GCD? GCD atau Greatest Common Divisor merupakan pembagi persekutuan terbesar dari dua bilangan bulat bukan nol yang membagi angka tanpa sisa. Di Indonesia sering disebut dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Cara menentukan GCD itu yang pertama itu menentukan dengan faktorisasi prima. Di mana di sini saya ambil contoh 63 dan 72. Kita ketahui bahwa faktorisasi prima dari 63 itu adalah 3,42 kali 7. Dan faktorisasi prima dari 72 adalah 2,3 kali 3,42. Maka GCD-nya adalah 3,42 yaitu 9. Algoritma GCD binary. Di sini GCD memiliki fungsi yaitu apabila ada GCD A, B, maka jika A sama dengan B, maka GCD-nya adalah A. Misalnya jika GCD-nya di sini diketahui angkanya adalah 2,2, maka di situ adalah A-nya sama dengan B, maka GCD-nya adalah A yaitu 2. Apabila A lebih besar dari B, jika misalnya di sini 4,2, maka dimasukkan ke fungsi tersebut yaitu 4 dikurang 2,2, maka GCD 2,2, maka GCD-nya adalah 2. Kemudian apabila A-nya lebih kecil dari B, maka GCD-nya adalah 2,4 kurang 2, maka GCD-nya adalah 2. Untuk bilangan biner, kita dapat mengetahui apakah itu ganjil atau genap dengan memeriksa LSB. Berdasarkan LSBS dari dua input, beberapa aturan penyederhanaan dapat diterapkan dalam derivasi fungsi. Di mana fungsinya adalah jika A dan B adalah genap, maka GCD-nya adalah 2 GCD A per 2, B per 2. Jika A-nya adalah ganjil dan B-nya adalah genap, maka GCD-nya adalah GCD A, B per 2. Jika A-nya adalah genap dan B-nya adalah ganjil, maka GCD-nya adalah GCD A per 2, B. Kemudian untuk persamaan sebelumnya dapat dikasih persamaan perpanjangan. Kemudian di rumus sebelumnya jika ketentuannya A dengan B memiliki nilai yang sama, maka nilai GCD-nya adalah A. Kemudian untuk jika A tidak sama dengan B dan A atau B adalah genap, maka persamaan untuk GCD adalah 2 GCD dikali dengan A per 2, B per 2. Kemudian untuk ketentuan jika A tidak sama dengan B dan A ganjil tetapi nilai B adalah genap, maka persamaan yang didapat adalah GCD A, B per 2. Kemudian untuk ketentuan jika A tidak sama dengan B dan A genap, sedangkan nilai dari B adalah ganjil, maka persamaan yang digunakan adalah GCD A per 2, B. Kedua persamaan ini adalah keterbalikannya. Kemudian untuk A lebih besar dari B dan A nilai B adalah ganjil, maka persamaan yang digunakan adalah GCD A dikurang B, B. Kemudian untuk A lebih kecil dari B dan B bernilai ganjil, maka persamaan yang digunakan adalah GCD A, B dikurang A. Kemudian untuk SMD GCD binary untuk idle state ketika CPU tidak sedang digunakan oleh program apapun, ketika CPU telah menyelesaikan semua tugasnya. Kemudian untuk OP ketika program bertindak sebagai antarmuka antara pengguna dan perangkat keras dan mengontrol pelaksana program. Untuk di sini nilai dari reading adalah 1. Setelah didapat nilai 1 akan di start. Kemudian AIN akan menuju A, BIN akan menuju B. Kemudian jika terdapat nilai 0 akan menuju N. Kemudian akan diproses A sama dengan B diturunkan menjadi A 0 dikurang 0. Kemudian keluar adalah B
0 kemudian 0. Kemudian untuk GCD accelerator IP core development. Untuk NTP GCD engine-nya, untuk klik dan reset itu akan disimpan di integer std logic. Kemudian nilai dari start akan disimpan juga di integer std logic. A-in dan B-in akan disimpan juga di integer std logic dengan panjang bitnya adalah 31. Kemudian GCD dan tick dan ready-nya akan disimpan di out std logic. Kemudian untuk nilai dari R out std logic vektor dipanjang 31 bit. Kemudian untuk arsitektur of GCD engine is signal state dan state next akan berada di state type. Kemudian signal A rec untuk annex dan B rec. Kemudian untuk B next akan berada di unsigned di bit 31 dipanjang 31 bit. Untuk signal N rec and next akan disimpan di unsigned di panjang 4 bit. Kemudian untuk algoritma GCD binary, A-in, B-in modul akan berada dikonfigurasi sebagai 32 input dan output. Untuk start modul dikonfigurasi sebagai 1 bit, tetapi hanya berada di output. Untuk ready GDC dan tick modul dikonfigurasi sebagai 1 bit, hanya berada di input saja. Kemudian untuk R modul dikonfigurasi sebagai 32 bit, hanya berada pada bit input. Lalu di slide selanjutnya kita dapat melihat GCD accelerator IP core development, di mana jika preset sama dengan 1, maka nilai dari ideal akan masuk ke state regular, dan selanjutnya ketika nilai dari orders sama dengan 0 akan masuk ke regular A, akan masuk ke regular dan akan masuk ke break M. Dan selanjutnya else if jika clock genap dan clock sama dengan 1, maka nilai dari state next akan masuk ke state break, dan nilai dari annex masuk ke A rec, nilai dari B next masuk ke rec, dan nilai dari N next masuk ke M. Maka itu akan menjadi akhir dari proses program. Nah, selanjutnya untuk state logic dan datapath functional unit atau routing, proses akan memproses state track, A rec, B rec, N rec, start, A-in, B-in, dan N next dengan permulaan di mana nilai dari A rec akan masuk ke annex, selanjutnya begitu sampai N rec akan masuk ke N next, lalu dari state rec akan masuk ke state next. Lalu di sini GDC don tick akan bernilai 0 di kasus state rec jika ketika idle di start di nilai 1, maka nilai dari unsigned dan A-in akan masuk atau disimpan di next, dan selanjutnya nilai unsigned dan B-in akan masuk ke B next, dan orders yang bernilai 0 akan masuk ke N next. Lalu di sini ada nilai dari O akan disimpan dan masuk ke state next, dan menjadi akhir dari IDLE. Lalu ketika OP, di mana nilai dari A rec sama dengan nilai dari OP itu jika A rec sama dengan B rec, lalu nilai dari IDL akan masuk ke state next, dan GCD don tick bernilai 1. Lalu shift flag di mana A rec dan to integer bernilai N rec akan masuk dan disimpan ke annex. Dan selanjutnya di sini jika A rec bernilai 0, maka nilai 0 akan masuk ke annex, dan nilai 0 juga akan masuk ke B next, dimana juga jika
nilai dari Brec sama dengan 0, maka juga nilai dari 0 akan masuk ke Bnex, dan nilai dari Nrec akan ditambah 1 dan masuk dan disimpan di Nx, dan akan menjadi akhir dari dan selanjutnya untuk arek ganjil, jika nilai Brec adalah 0, maka 0 akan masuk ke Bnex, dan selanjutnya dinilai arek di besar dari Brec, maka nilai dari arek akan disimpan ke Annex. Nilai arek dikurang Brec akan disimpan ke Annex, dan dan untuk nilai Bnex-nya di mana Brec akan dikurang arek dan menuju Bnex untuk disimpan, dan akan menjadi akhir dari proses dari codingan dan menjadi selanjutnya. Untuk proses NIOS 2 berinteraksi dengan akselerator GCD dengan melewatkan dua operan input dan mengambil hasil GCD yang dihitung. Selain itu, ia memulai operasi dengan menulis data dummy ke alat tertentu, memeriksa status akselerator GCD untuk penyelesaian, dan membaca nilai dari penghitung pengukuran atau akses tingkat rendah. Mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada tutur salah, kami mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih banyak.